Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Mereka mempunyai 2 orang anak yang manis, namanya Hans dan Gretel. Suatu ketika, ibu mereka meninggal dunia karena sakit. Sejak kematian ibu, mereka selalu bersedih sepanjang hari. Sang ayah tidak tega melihatnya, sehingga akhirnya dia mencari wanita yang bisa menyayangi mereka seperti ibu kandungnya sendiri. Ternyata ibu yang baru ini sangat jahat dan memperlakukan mereka dengan sangat buruk. Dari pagi hingga petang, mereka disuruh bekerja. Lalu hanya diberi makan 1 kali aja lagi. Musim kemarau pun tiba dan mereka gak punya makanan apa-apa. Akhirnya sang ibu tiri ini berencana membawa anak-anak ke hutan dan meninggalkannya di sana. Ayahnya sangat terkejut mendengarnya. Apa? Tidak boleh. Mereka bisa diterkam binatang buas di hutan. Kita tidak punya cukup makanan untuk berempat. Setidaknya di hutan mereka bisa berburu. Dari balik kamar, Hans dan Gretel mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka sangat ketakutan dan Gretel sang adik pun menangis. Tapi akhirnya sang ayah tidak bisa berbuat apa-apa karena istrinya terus mendesaknya. Kak, apakah kita akan mati di hutan? Tenang Gretel. Aku punya ide bagus. Ia pun keluar rumah dan mengumpulkan batu-batu kecil putih yang bila terkena cahaya bulan akan bersinar. Pada esok harinya, ibu tiri mereka membangunkan Hans dan Gretel dengan berteriak keras. Hansel, Gretel, ayo berangkat sekarang. Sebelum berangkat, sang ibu tiri memberikan sepotong roti kepada mereka. Setelah itu, mereka semua berangkat menuju ke hutan. Sambil berjalan, Hansel membuang batu kecil putih 1 persatu yang ada dalam kantongnya. Karena berjalan sambil menoleh ke belakang, si ibu menjadi curiga. Senang apa, Hansel? Aku sedang memandang kucing yang berada di atas rumah. Setelah itu, tibalah mereka akhirnya di tengah hutan. Ayah dan ibunya pergi ke hutan yang lebih jauh lagi untuk menebang kayu dan meninggalkan mereka. Rasa sedih pun berganti menjadi gembira. Setelah di tengah hutan, Hansel menemukan seekor kupu-kupu dan Gretel membuat kalung dari bunga. Mereka sangat gembira karena bisa bermain-main bersama teman baru mereka, seperti kelinci, bajing, dan burung-burung kecil. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Matahari pun mulai tenggelam dan hari mulai gelap. Suara burung-burung yang indah kini berganti dengan suara angin yang berdesir. Gretel kemudian ketakutan. Dia menangis terseduh-seduh. Sudah Gretel, sudah. Jangan menangis. Jika cahaya bulan muncul, kita pasti akan pulang dengan selamat. Tak lama kemudian, dari sela-sela pohon muncullah cahaya bulan yang bersinar dengan terang. Hansel segera mengajak Gretel untuk pulang ke rumah. Hansel memegang tangan Gretel dan menyusuri jalan di hutan tanpa ragu-ragu. Kakak yakin kita nggak akan tersesat? Tenanglah. Batu kecil putih yang kujatuhkan ketika kita datang pasti akan bersinar ketika terkena sinar bulan. Dan itu akan menolong kita pulang ke rumah. Setibanya mereka di rumah, sang ibu heran melihatnya. Dan dia penasaran. Ia mencari tahu bagaimana sih kok si Hansel dan Gretel bisa sampai ke rumah dengan mudah. Ketika ia membuka pintu, ia melihat batu kecil putih yang bersinar. Agar mereka tidak bisa mengumpulkan batu putih itu lagi, ibu tiri mengunci pintu kamar mereka. Hansel dan Gretel menjadi panik karena itu. Sebelum tidur, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa meminta perlindungan. Keesokan harinya, ibu membangunkan mereka dan membawa mereka ke hutan. Hansel tidak kehabisan akal.
Dengan terpaksa, ia mencuil-cuil potongan roti dan menjatuhkannya di jalan. Tetapi ternyata jejak yang sudah dibuatnya dengan susah payah dimakan oleh burung-burung kecil. Sampailah mereka di dalam hutan. Kembali ayah dan ibunya meninggalkan mereka dan masuk ke hutan yang lebih jauh. Hansel dan Gretel pun bermain-main dengan binatang dalam hutan. Tak terasa malam pun tiba. Ketika cahaya bulan mulai bersinar, mereka beranjak pulang. Dengan susah payah, dicarinya potongan-potongan roti sebagai penunjuk jalan untuk pulang ke rumah. Aduh, Kak, apa yang terjadi dengan potongan-potongan roti itu ya? Aku juga bingung, Gretel. Mungkin dimakan oleh burung-burung kecil. Oh, kalau gitu kita nggak akan bisa pulang ke rumah dong. Aku takut. Di dalam hutan bergema suara lolongan yang sangat keras. Mereka berdua amat ketakutan. Kak, aku takut. Kita nggak akan mati kan, Kak? Tenanglah Gretel. Jangan khawatir. Ibu yang ada di surga pasti menolong kita. Karena lelah, mereka berdua akhirnya tertidur dengan pulas di bawah pohon. Cahaya matahari pun mulai bersinar dan mengenai wajah mereka. Hansel dan Gretel terbangun. Mereka terbangun disambut suara kicauan burung. Tiba-tiba, mereka mencium bau masakan yang lezat. Segera mereka berlari ke arah datangnya bau lezat itu. Seperti mimpi, mereka melihat rumah kue. Atapnya terbuat dari tart, pintunya dari coklat, dan dindingnya dari biskuit. Cepat-cepat mereka mendekati rumah itu dan memakannya. Tiba-tiba, apa itu? Terdengar suara keras yang bergetar. Siapa itu? Berani memakan rumah kue kesayanganku. Muncullah seorang nenek sihir tua dengan wajah yang sangat menyeramkan. Matanya itu merah bersinar. Lalu ia menangkap Hansel dan Gretel. Anak-anak yang lezat, sebagai hukuman karena telah memakan rumput kue kesukaanku, aku akan memakan kalian. Dengan kasar, nenek sihir itu menyeret Hansel masuk ke dalam penjara. Setelah itu, ia berkata kepada Gretel, Mula-mula aku akan menemukan anak laki-laki itu. Lalu aku akan memakannya. Sekarang kau buatkan makanan yang enak biar makannya banyak. Nenek sihir itu, dia itu sudah tua sekali dan matanya mulai rabun. Pada saat itu, Hansel dan Gretel saling berpegangan tangan. Tabahlah Gretel, ibu yang ada di surga pasti melindungi kita. Suatu hari, nenek mendekati penjara Hansel untuk melihat apakah tubuh Hansel sudah menjadi gemuk atau belum. Aku lapar. Sudah seberapa gemuk tubuhmu? Ayo ulurkan tanganmu. Hansel yang pintar tidak kehilangan akal. Dia mengetahui kalau mata nenek sudah rabun, sehingga segera dikeluarkannya tulang sisa makanan kepada nenek yang rabun itu. Lalu nenek itu memegangnya. Betapa kecewanya nenek karena Hansel tidak bertambah gemuk sama sekali. Karena kecewa, ia bermaksud untuk memakan Gretel. Kemudian Gretel disuruh membakar roti. Selagi Gretel menyalakan api di tungku, si nenek mencoba mendorongnya ke dalam api. Untunglah Gretel mengetahui maksud nenek. Cepat-cepat ia berbalik pergi ke depan tungku. Nek, aku nggak bisa nih buka tutup tungku ini. Tolong aku. Nenek sihir tidak sadar kalau ia sedang diperdaya Gretel. Kemudian ia membuka tutup tungku itu. Tanpa membuang kesempatan, Gretel mendorong nenek ke tungku. Tolong, panas! Gretel tidak mempedulikan teriakan nenek. Malahan, dengan cepat ia menutup pintu tungku, lalu berlari ke arah penjara untuk menolong Hansel. Gretel, kau berhasil. Ibu yang di surga telah melindungi kita.
Mereka pun berpelukan karena bahagia. Ketika akan pergi dari rumah kue, tanpa sengaja mereka menemukan banyak harta karun. Setelah itu mereka pergi keluar rumah. Ternyata, waduh, jalannya terpotong oleh sungai besar. Mereka jadi bingung. Aduh, gimana ya? Tanpa disangka, tiba-tiba keluarlah seekor angsa putih yang sangat cantik. Ayo, naiklah ke punggungku. Satu persatu, angsa itu mengantarkan mereka menyeberang sungai. Setelah sampai, angsa itu menunjukkan jalan bagi mereka berdua dari atas langit. Sampailah mereka di batas hutan. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya angsa itu adalah ibu mereka yang ada di surga. Setelah mereka sudah sampai, angsa itu kemudian menghilang. Ayah mereka muncul dan mendapati mereka. Dengan sangat cemas, ayah itu berkata, "Anak-anakku tersayang, maafkan ayah. Ayah tidak akan meninggalkan kalian lagi." Lalu ayah menceritakan kepada mereka bahwa ibu tiri yang jahat sudah meninggal karena sakit. Akhirnya mereka bertiga hidup bahagia selamanya dan mendapat harta karun yang banyak.